Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ayol ikhwah kajian kita terakhir sampai mana ya? Sekarang 279. Bab tarkul jahri bi bismillahirrahmanirrahim. Bab tidak menjaharkan, tidak mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu anhu qala Shallaitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Uthman falam asma' ahadan minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Abu Bakar, Umar dan Uthman. Aku tidak mendengar seorang pun dari mereka membaca bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini akhwat Islam dijadikan oleh jumhur ahli ilm ya, bahwa membaca bismillahirrahmanirrahim itu ya tidak dikeraskan. Tidak apa? Tidak dijaharkan. Karena Anas mengatakan di situ, aku sholat bersama Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Uthman, dan aku tidak mendengar mereka membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dan dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dengan lafaz fakanu ya yusirruna, mereka mensirkan ya, la yajharuna ya, tidak mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini ya jelas sekali pernyataan dari Anas bin Malik bahwa Nabi, Abu Bakar, Umar, demikian pula Uthman, mereka tidak mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan madhab Syafi'iyah berpendapat bahwa membaca bismillahirrahmanirrahim itu hendaknya dijaharkan. Iya. Dan ketahuilah saudaraku sekalian, tidak ada satupun hadis yang sharih yang menyebutkan tentang bahwa Rasulullah SAW ya ketika sholat mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Hujjah mereka yang paling kuat adalah hadis Nu'aim bin Al-Mujammir. Bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu an mencontohkan salat Rasulullah SAW. Lalu ia mengeraskan bismillahirrahmanirrahim. Lalu membaca Al-Fatihah. Lalu kemudian Abu Hurairah mengatakan, inni ashbahukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku yang paling menyerupai sholatnya Rasulullah SAW. Di situ disebutkan bahwa Abu Hurairah lafadznya apa? Faqara'a bismillahirrahmanirrahim. Maka beliau pun membaca bismillahirrahmanirrahim. Dan ucapan ini Abu Hurairah membaca bismillahirrahmanirrahim. Ini riwayat yang ma'lulah, yang terdapat padanya illat. Kenapa? Karena lafaz membaca bismillahirrahmanirrahim
bersendirian padanya seorang perawi. Saya lupa namanya, di mana diselisihi oleh 80 perawi. Ya, semuanya mereka mengatakan tidak membaca, mereka tidak menyebutkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Perawi-perawi yang lainnya tidak menyebutkan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga pada waktu itu ya akhwat Islam, ya, penyebutan Bismillahirrahmanirrahim ini bisa dikategorikan sebagai riwayat yang syadz. Riwayat apa? Yang syadz. Kalaupun misalnya ya kita katakan bahwa riwayat itu sahih, akan tetapi kita bisa katakan bahwa pertama, di situ Abu Hurairah hanya mengatakan membaca Bismillahirrahmanirrahim dan tidak dikatakan di situ bahwa Abu Hurairah mengeraskannya. Yang kedua, atau bisa jadi ya sekali-kali beliau mengeraskan untuk mengajarkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim termasuk yang dibaca, bukan untuk secara terus menerus. Oleh karena itu pendapat yang paling kuat, pendapat jumhur itu pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu tidak dikeraskan. Tidak apa? Dikeraskan, tapi disirkan. Kita masuk ke bab berikutnya, bab fi Bismillahirrahmanirrahim. Bab tentang bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Maksud daripada bab ini adalah yaitu apakah Bismillahirrahmanirrahim ya ayat tersendiri, tidak masuk dalam surat manapun kecuali An-Naml, ataukah ia termasuk surat Al-Fatihah, ataukah bagaimana? Ini terjadi perselisihan para ulama sampai 4 pendapat, Pak. Pendapat pertama, ya, pendapat yang mengatakan, kata mereka, bahwa annal basmalah laisat ayah minal Qur'anil Karim mutlaqa. Bismillahirrahmanirrahim itu kata mereka tidak termasuk Al-Quran sama sekali. Ini pendapat Imam Malik. Iya. Akan tetapi pendapat ini tidak ditunjukkan oleh dalil yang sahih dan sharih, Pak. Mereka berhujah dengan perkataan Anas bin Malik tadi yang sudah kita bacakan, ya, di mana Anas mengatakan, aku sholat bersama Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan aku tidak mendengar seorang pun dari mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka mereka beristimbat, berarti itu menunjukkan Bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk Al-Quran. Akan tetapi ini tidak bisa dijadikan hujah. Kenapa? Karena ya dalam riwayat Ibnu Khuzaimah disebutkan bahwa Rasulullah tidak mengeraskannya. Tidak apa? Mengeraskannya. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim termasuk surat Al-Fatihah. Termasuk surat Al-Fatihah. Ya. Dan ini pendapat Sa'id bin Jubair dan jumhur qurra dan para fuqaha dari Mekkah dan Kufah. Dan ini pendapat juga Imam Syafi'i dan riwayat dari Imam Ahmad. Ya. Alasan mereka apa? Hujahnya bahwa Bismillahirrahmanirrahim tertulis dalam mushaf. Ya, dalam mushaf Al-Quran itu Bismillahirrahmanirrahim ya ditulis 1. Ya. Akan tetapi akhi, ketahuilah bahwa penulisan Bismillahirrahmanirrahim 1 itu bukan dari Rasulullah, itu ijtihad. Ya. Sehingga tidak bisa dijadikan apa? Hujjah. Mereka juga berhujjah dengan hadis Ummu Salamah. Bahwa Ummu Salamah ditanya tentang bacaan Nabi SAW. Maka Ummu Salamah berkata, kana yaqta'u qira'atahu ayah-ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Kata Ummu Salamah, Rasulullah SAW itu membacanya satu ayat, dijeda, nggak disambung ya. Beliau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Namun Pak, hadis Ummu Salamah ini pun tidak sharih menunjukkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim ini termasuk Al-Fatihah. Kenapa demikian? Karena dalam satu riwayat yang sahih, Rasulullah SAW ketika membaca Inna a'tainakal kautsar, beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar. Tapi tidak ada satupun ya ulama mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim termasuk Al-Kautsar. Sama halnya dengan di sini, kata Ummu Salamah, Rasulullah membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Apakah itu sharih, tegas bahwasanya itu termasuk Al-Fatihah? Tidak. Ya. Tidak sharih, tidak tegas menunjukkan bahwa ya Rasulullah SAW menganggap itu sebagai Al-Fatihah. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kemudian akhwat Islam, pendapat yang ketiga, annaha ayah atau ba'du ayah min kulli surah siwa surati Bara'ah. Ia adalah ayat atau sebagian ayat dari setiap surat selain surat Al-Bara'ah. Ini pendapat fuqaha Kufah, dinisbatkan kepada mereka. Dan ini yang masyhur dalam mazhab Syafi'i dan riwayat dari Imam Ahmad. Alasannya karena apa? Karena ditulis di situ dalam mushaf Bismillahirrahmanirrahim. Akan tetapi penulisan Bismillahirrahmanirrahim dalam mushaf sekali lagi tidak menunjukkan bahwa itu termasuk setiap surat. Jadi pendapat yang kedua ini, Bismillahirrahmanirrahim masuk pada setiap surat, bukan cuma Al-Fatihah. Masuk Al-Baqarah, Ali Imran, kecuali Al-Bara'ah saja. Pendapat yang keempat mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu ayat yang berdiri sendiri. Ayat yang berdiri sendiri, tidak termasuk surat manapun juga selain surat An-Naml. Karena An-Naml itu di tengah surat masalahnya. Wa annahu bismillahirrahmanirrahim. Ini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, di mana beliau menegaskan demikian, bahwa Bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk surat manapun juga. Termasuk Al-Fatihah, na'am. Di mana Bismillahirrahmanirrahim itu fungsinya hanya untuk memisahkan saja antara satu surat dengan surat yang lainnya. Sebagaimana Abdullah bin Abbas berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la ya'rifu fasla surah hatta tanzila alaihi Bismillahirrahmanirrahim." Adalah Rasulullah SAW tidak mengetahui bagaimana memisahkan satu surat dengan surat yang lain sampai Allah turunkan Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga Bismillahirrahmanirrahim fungsinya adalah untuk apa? Memisahkan antara satu surat dengan surat yang lainnya. Dan disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, qasamtu shalah baini wa baina abdi nisfain. Aku membagi Al-Fatihah antaraku dengan antara hambaku dua bagian. Apabila hambaku mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin,
Maka Allah menjawab, hamidani abdi, hambaku memujiku. Apabila hambaku berkata ar-Rahmanir Rahim, maka Allah akan menjawab, athna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Apabila hambaku berkata maliki yaumiddin, maka Allah akan menjawab majjadani abdi, hambaku memuliakanku. Dalam satu ayat yang lain ada tambahan fawwadha ilayya abdi, hambaku menyerahkan urusannya kepadaku. Apabila dia mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah akan menjawab ini antaraku dan antara hambaku. Wali abdi masa'al, dan untuk hambaku apa yang ia minta. Iya. Apabila ia mengatakan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka Allah menjawab hadza li abdi, ini untuk hambaku. Wali abdi masa'al, dan hambaku mendapatkan apa yang ia minta. Dalam hadis ini sahih dalam riwayat Muslim ya, Allah Ta'ala berfirman, aku membagi Al-Fatihah menjadi dua bagian. Ya, sebagian untuk Allah, sebagian untuk hambanya. Lalu Allah memulai dengan ucapan apa? Apabila hambaku mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Kalaulah bismillahirrahmanirrahim termasuk Al-Fatihah, tentu Allah akan memulai dari bismillahirrahmanirrahim. Tapi ternyata di situ Allah memulai dari ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Berarti itu menunjukkan bahwa bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk Al-Fatihah. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Dan akhwal Islam, saya lebih condong kepada pendapat ini. Dan hadis Anas tadi mengisyaratkan bahwa Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk Al-Fatihah. Di mana Anas mengatakan aku sholat di belakang Nabi, Abu Bakar, Umar, Uthman, aku tidak mendengar mereka membaca bismillahirrahmanirrahim. Dalam satu yang lain, mereka memulai bacaan dengan alhamdulillahi rabbil alamin, tidak menyebutkan bismillahirrahmanirrahim. Iya. Berarti Nabi membedakannya dengan apa? Dengan Al-Fatihah. Di mana Nabi mulai mengeraskannya dari ucapan apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Dan kepada pendapat ini saya condong bahwa bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk Al-Fatihah, tidak pula surat-surat yang lain, tapi ia ayat yang berdiri sendiri. Bila ada yang berkata, bukankah para ulama sepakat bahwa Al-Fatihah itu 7 ayat? Betul. Lalu kalau bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk Al-Fatihah, ayat yang ke-7-nya yang mana? Maka kita katakan alhamdulillahirabbil alamin ayat yang pertama, Ar-Rahmanir-Rahim ayat yang kedua, Maliki yaumiddin yang ketiga, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in keempat, Ihdinas siratal mustaqim kelima, Siratal ladzina an'amta 'alaihim keenam, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ketujuh. Makanya ya ulama yang berpendapat bahwa bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk Al-Fatihah saat membaca siratal ladzina an'amta 'alaihim berhenti di situ. Lalu kemudian ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kenapa? Beda. Ayat yang berbeda. Adapun yang meyakini bahwa itu satu ayat, mereka membacanya sekaligus atau diulangi lagi, Pak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil apa, mereka bisa baca langsung gitu. Iya. Itu atas pendapat yang mengatakan bahwa itu satu ayat. Tapi saya lebih condong pada pendapat yang terakhir ini, yang menunjukkan bahwasanya bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk Al-Fatihah. Akan tetapi ia
ayat yang berdiri sendiri. Ya. Dan dalam hadis Aisyah yang dikeluarkan Muslim, ia berkata, karena Rasulullah SAW yaftatihus shalah bit takbir wal qira'ata bilhamdillahi rabbil alamin. Adalah Rasulullah SAW membuka salat itu dengan takbir dan membuka bacaan salat dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Di sini Aisyah juga menyebutkan bahwa Rasulullah membuka bacaannya dengan alhamdulillahi rabbil alamin, bukan dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini menguatkan juga bahwa bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk al-Fatihah. Dan dalam hadis Abu Hurairah dalam hadis Muslim juga, karena Rasulullah SAW idza nahadha min ar-rak'ati tsaniyah istaftahal qira'ah bilhamdulillahi rabbil alamin walam yaskut, kata Abu Hurairah. Adalah Rasulullah SAW apabila bangkit dari rakaat yang kedua, maka beliau langsung membaca alhamdulillahi rabbil alamin, tidak diam terlebih dahulu. Berarti itu menunjukkan dan lebih menegaskan lagi bahwa bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk al-Fatihah. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Nah, ini akal Islam. Dan jadi oleh karena itulah ya, Syekhul Islam Taimiyah juga termasuk yang merojihkan pendapat ini dalam Majmu' Fatawa, di mana beliau menyebutkan ya, setelah menyebutkan hadis qudsi tadi bahwa Allah membagi Al-Fatihah menjadi dua. Kata Syekhul Islam, fahadal hadithu sahihun sarihun fi annaha laysat minal Fatihah. Hadis ini sahih dan tegas yang menunjukkan bahwa bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk Al-Fatihah. Walam yu'aridhu hadithun sahihun sarih. Dan tidak ada hadis lain yang sahih dan sarih yang menyelisihi hadis ini. Ya, Allahu a'lam. Ini masalah khilafiyah, ijtihadiyah di kalangan para ulama. Ya, makanya antum kalau shot di belakang ana selalu ana berhenti di situ, Pak. Ghairil maghdubi alaihim siratal ladzina an'amta alaihim, berhenti di situ. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Karena ana meyakini bahwa bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk Al-Fatihah. Nah, sekarang apa hukumnya membaca bismillahirrahmanirrahim kalau begitu? Ya, ketika membaca Al-Fatihah. Jumhur berpendapat bahwa membaca bismillahirrahmanirrahim itu hukumnya sunnah. Tidak sampai kepada apa? Wajib. Sebagian ulama mengatakan wajib atas dasar bahwa itu termasuk Al-Fatihah. Sebagian ulama lagi mengatakan tidak perlu dibaca karena punya keyakinan bahwa bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk Al-Quran sama sekali. Sebagaimana itu mazhab Imam Malik. Namun pendapat yang kuat pendapat jumhur, ya, bahwa itu termasuk sunnah. Artinya kalau tidak membaca bismillahirrahmanirrahim pun sah. Ya. Tapi bagi atas pendapat yang mengatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim termasuk Al-Fatihah, kalau nggak baca bismillahirrahmanirrahim nggak sah. Iya. Itu pengaruh hukumnya, Pak. Wallahu a'lam. Kita masuk hadis 280. An Anas radhiyallahu anhu qala بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أخفي إخفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله قال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Thumma qala atadruna mal kautsar
Faqulna Allah wa rasuluhu a'lam. Qal fa innahu nahrun wa adanihi rabbi azza wa jal. Alaihi khairun kathir. Wa hawdun taridu alaihi ummati yawmal qiyamah. Aniyatuhu adadun nujum. Fayukhtalajul abdu minhum fa'aqul. Rabbi innahu min ummati. Fayaqul ma tadri ma ahdathu ba'dak. Dari Anas, semoga Allah meridainya, seorang sahabat yang mulia, di mana beliau pernah menjadi pembantu Rasulullah 10 tahun, Pak. Iya. Dan Anas didoakan oleh Rasulullah supaya dipanjangkan umurnya, dibanyakan hartanya, dan dibanyakan anaknya. Dan Allah kabulkan. Anas umurnya 100 tahun, anaknya 100 orang, hartanya melimpah ruah. Iya. Kata Anas, ketika Rasulullah SAW suatu hari berada di tengah-tengah kami, tiba-tiba beliau seperti tidak sadarkan diri. Kemudian beliau mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Lalu kami berkata, apa yang membuat engkau tertawa ya wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, diturunkan tadi barusan surat kepadaku. Lalu beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu telaga Al-Kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu itulah yang akan terputus. Iya, terputus dari apa? Tidak disebutkan. Iya. Kenapa Allah tidak menyebutkan iya terputus dari apa? Kata para ulama untuk menegaskan bahwa ia terputus dari segala kebaikan. Terputus dari rahmat Allah, terputus dari keberkahan, terputus dari taufik, ya terputus dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah. Kemudian beliau bersabda, tahukah kalian apa itu Al-Kautsar? Kami berkata Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Rasulullah bersabda, sesungguhnya ia adalah sungai yang dijanjikan oleh Tuhanku kepadaku. Di sungai itu terdapat kebaikan yang banyak sekali. Iya. Dan ia adalah haud. Ia adalah apa? Haud yang ada di padang mahsyar. Artinya dalam satu ayat lain disebutkan bahwa haud yang ada di padang mahsyar itu airnya itu berasal dari telaga Al-Kautsar, di mana Al-Kautsar adalah sungai yang ada di surga yang paling tinggi. Dari Al-Kautsar lah mengalir semua sungai-sungai surga. Iya. Ia adalah haud yang kelak umatku nanti mampir untuk minum nanti pada hari kiamat padanya. Gelas-gelasnya sebanyak bintang di langit. Lalu ada hamba-hamba yang tidak bisa minum darinya. Lalu aku berkata, ya Rabbi, itu dari umatku. Lalu Allah berfirman, kamu tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Ya. Hadis ini, akhi, kita ambil faidah. Hadis ini ia menunjukkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim dibaca oleh Rasulullah SAW ketika hendak membaca surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Akan tetapi, ya, Bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk surat Al-Kautsar. Ya. Dan sudah kita sebutkan bahwa pendapat yang paling kuat bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu fungsinya hanya sebatas pembeda aja. Untuk membedakan satu surat dengan surat yang lainnya adalah apa?
untuk memisahkan satu surat dengan surat yang lainnya itu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini menunjukkan akhwat Islam karunia Allah yang besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah memberikan kepada Rasulullah SAW telaga Al-Kautsar. Kalau Allah memberikan kepada Rasulullah telaga Al-Kautsar, berarti Rasulullah sudah dijamin masuk surga enggak? Sudah, otomatis. Makanya kan aneh ya ketika ada seorang profesor mengatakan katanya Rasulullah belum dijamin masuk surga. Aneh ya. Sekelas profesor bisa ngomong kayak gitu, Pak. Rasulullah aja mengatakan Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga. Tuh, ini sahabat-sahabat sudah dijamin masuk surga. Masa Rasulullah nggak dijamin masuk surga? Iya. Inna a'tainakal kautsar. Di situ Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada Rasulullah SAW telaga apa? Al-Kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Dijadikan dalil dan hujjah oleh Syekhul Islam Taimiyah akan wajibnya salat Idul Adha. Iya, demikian pula Idul Fitr. Kenapa? Karena Allah mengatakan fasalli li rabbika wanhar, dan sembelihlah. Berarti itu menunjukkan bahwa salat yang dimaksud di sini salat apa? Idul Adha. Dan sembelihlah, dan ini dijadikan hujah oleh Syekhul Islam bahwa menyembelih binatang kurban hukumnya wajib. Iya, memang ini masalah khilafiyah ya di kalangan para ulama. Yang pertama tentang masalah apa hukumnya sholat hari raya. Sebagian ulama mengatakan fardu ain. Ya, fardu ain. Dan ini pendapat Syekhul Islam Taimiyah dan dibela juga oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Demikian pula Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Alasannya kenapa? Pertama di sini Allah memerintahkan fasalli li rabbik. Yang kedua, Rasulullah menyuruh agar agar semua keluar. Wanita yang dipingit, bahkan wanita haid pun harus keluar. Sampai-sampai ketika ada seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, ihdana la takunu laha jilbab." Salah seorang dari kami enggak punya jilbab, ya Rasulullah. Bagaimana? Apa kata Rasulullah? Litalbasha ukhtuha min jilbabiha. Hendaklah saudarinya meminjamkan jilbabnya. Sampai Rasulullah tidak memberikan udzur kepada orang yang enggak punya jilbab. Disuruh minjem. Dan ini tidak mungkin hukumnya sunnah atau fardu kifayah, tapi itu menunjukkan hukumnya fardu ain. Sebagian ulama lagi mengatakan sholat hari raya itu hukumnya fardu kifayah. Apabila ditinggalkan berdosa semuanya. Tapi kalau ada yang melakukan sebagian, maka yang lainnya gugur dari kewajiban. Sedangkan pendapat jumhur ya mengatakan bahwa sholat Idul Fitri dan Idul Adha hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Dalilnya mana? Hadis. Ketika ada orang Arab Badui datang kepada Rasulullah tentang apa saja sholat yang diwajibkan. Apa kata Rasulullah SAW? Itu sholat 5 waktu. Lalu dia mengatakan, hal alayya ghairuha? Apakah ada yang lain yang wajib atasku, ya Rasulullah? Kata Rasulullah, la, tidak ada. Illa an tatawwa, kecuali kalau kamu mau sholat sunnah. Kalau ada, tentu Rasulullah akan jelaskan. Ada nih, sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Iya. Sehingga kata jumhur itu menunjukkan bahwa sholat Idul Fitri dan Idul Adha hukumnya sunnah, bukan wajib. Iya. Maka ya dalam hal ini saya pribadi condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa itu fardu ain. Ya, kenapa demikian? Karena Nabi menyuruh semuanya keluar, Pak. Sampai-sampai yang nggak punya jilbab pun tidak diberikan
udzur. Disuruh keluar semuanya. Adapun hadis orang Arab Badui tadi, ya, itu pertanyaan tentang sholat yang diwajibkan sehari semalam. Adapun ini cuma setahun sekali. Sehingga ya ada dalil yang menunjukkan bahwasanya sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu adalah hukumnya wajib. Allahu a'lam. Demikian pula tentang hukum kurban. Jumhur mengatakan hukumnya sunnah muakkadah. Sementara sebagian ulama hukumnya apa? Wajib. Iya. Dan dalam hal ini wallahu a'lam saya condong kepada pendapat jumhur. Karena adanya perbuatan para sahabat dan tidak diketahui adanya penyelisihan dari sahabat yang lain. Iya. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus. Dan ini ancaman, Pak, terhadap orang yang membenci Rasulullah, masuk padanya membenci sunnah Rasulullah SAW. Ya. Orang yang benci kepada Rasulullah, membenci sunnah Rasulullah dan ajaran Rasulullah, sama saja ia membenci Rasulullah. Maka Allah mengancam bahwa orang yang membencimu dialah yang terputus dari segala kebaikan. Maka hati-hati, Pak. Jangan sampai kita termasuk yang membenci ajaran Rasulullah SAW. Jenggot ajaran Rasulullah bukan, Pak? Iya. Kemudian ada orang yang benci kepada jenggot. Ajib. Walaupun tentu kita tidak katakan, oh kamu terputus dari semua kebaikan. Bisa jadi karena terkena syubhat dia. Dia sering nonton TV yang berjenggot tuh suka ngebom. Akhirnya dia nganggep, wah itu yang jenggot-jenggot tuh teroris misalnya. Gara-gara termakan oleh apa? Isu. Iya. Padahal jenggot itu termasuk ajaran Rasulullah, sunnah Rasulullah SAW. Maka kalau kamu tahu itu sunnah, lalu kamu membencinya, masuk kamu dalam hadis ini, dalam ayat ini. Iya. Kemudian Rasulullah menjelaskan, tahukah kalian apa itu Kautsar? Maka para sahabat berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ini adab. Kalau kita tidak tahu jawabannya, ya, katakan Allahu a'lam. Jangan maksa-maksain, Pak. Sebagian ustadz atau sebagian kiai atau penceramah, ya, malu disebut tidak tahu. Akibat malu akhirnya maksa-maksain jawab, muter sana sini, malah ketahuan ketidaktahuannya. Bahkan berfatwa tanpa ilmu. Wallahi akhal Islam. Berfatwa tanpa ilmu itu berat di mata Allah. Disebutkan dalam hadis, ya, dalam riwayat disebutkan ajra'un nas 'alal nar ajra'uhum 'alal fatwa. Orang yang paling berani terhadap api neraka itu adalah orang yang paling berani berfatwa. Iya, hati-hati Mas berfatwa. Menjawab pertanyaan itu termasuk berfatwa. Kalau nggak punya ilmunya, ucapkan aja Allahu a'lam, saya nggak tahu. Iya. Kemudian Rasulullah menjelaskan apa itu Al-Kautsar. Ia adalah sungai yang Allah janjikan kepadaku. Padanya terdapat kebaikan yang banyak. Dan ia adalah telaga Haud, di mana umatku akan menghampirinya. Kan disebutkan dalam hadis demikian. Kata Rasulullah SAW, wa ana faratukum alal haud. Aku akan mendahului kalian di telaga Haud nanti. Iya. Maka umat Islam akan datang untuk minum di telaga Haud, Pak. Namun ternyata ada orang-orang yang tidak bisa minum. Kata Rasulullah, fayukhtalaju al-abdu minhum. Dalam satu ayat yang lain, fayukhtalaju minhu aqwamun. Lalu ada beberapa kaum yang tidak bisa minum dari telaga Haud. Lalu aku memanggil. Kalau kebanyakan riwayat itu dengan lafaz ashabi, ashabi. Para sahabatku, kemari.
Dalam satu ayat yang lain, ila ain, mau kemana kalian? Qalu, mereka berkata, ilan nar, ke neraka. Maka Rasulullah memanggil ashabi, sahabatku kemari. Ya, sehingga dijadikan dalil oleh orang Syiah untuk mengkafirkan para sahabat. Kata mereka itu menunjukkan bahwa para sahabat murtad setelah Rasulullah wafat. Iya. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari sudah menjawab bahwa yang dimaksud hadis ini adalah mereka yang murtad ketika Rasulullah telah wafat dan diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena ketika Rasulullah di akhir hayatnya kan orang-orang berbondong-bondong masuk Islam, sebagaimana Allah berfirman, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya, berbondong-bondong masuk Islam. Setelah Rasulullah wafat, maka ada yang ikut nabi palsu, bergabung dengan Musailimah al-Kadzdzab. Ada yang murtad dan kembali kepada agama nenek moyangnya. Dan ada yang tetap di atas agama Islam tapi nggak mau bayar zakat. Tiga-tiganya diperangi oleh Abu Bakar. Iya, oleh para sahabat Rasulullah SAW. Adapun Muhajirin dan Ansar tidak ada satupun yang murtad, Pak. Bagaimana tidak? Allah sudah memuji kok dalam Al-Quran Muhajirin dan Ansar. Allah berfirman, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah mengatakan Allah ridho kepada mereka siapa? Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka. Mungkinkah Allah menyatakan dalam Al-Quran yang akan dibaca sampai hari kiamat keridhoannya terhadap suatu kaum yang Allah tahu bahwa mereka akan kafir? Tidak mungkin, Pak. Allah sudah menyatakan keridhoannya dan ayat itu akan dibaca sampai hari kiamat. Maka ayat itu tegas menunjukkan bahwa Muhajirin dan Ansar tidak akan murtad. Iya. Nah, orang Syiah Rafidhah, Imamiyah, Itsna Asyariyah, keyakinan mereka para sahabat semua kafir. Hujahnya hadis ini. Rasulullah mengatakan sahabatku kemari. Ya, namun sudah kita sebutkan tadi jawabannya, Pak. Bahwa yang dimaksud sahabat-sahabatnya itu yang dulu di zaman Rasulullah berbondong-bondong masuk Islam, kemudian murtad. Ya, setelah Rasulullah SAW wafat dan diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhah. Ikhwatal Islam. Jadi memang begitulah, Pak. Yang namanya ahli bid'ah akan berusaha nyari-nyari apa? Nyari-nyari dalil. Ya, kebetulan hadis ini kayaknya mendukung gitu, Pak. Bagi orang yang tidak paham akan jadi syubhat. Oh, ternyata mereka punya dalil ya. Padahal itu bukan dalil sama sekali. Maka hati-hati, akhi. Maka Rasulullah sabda, Rabbi innahu min ummati ya Rabb. Sesungguhnya ia termasuk umatku ya Rabb. Maka Allah berfirman, kamu tidak tahu apa yang diada-adakan oleh mereka setelah kamu. Apa maksud hadis ini? Kamu tidak tahu apa yang diada-adakan oleh mereka setelah kamu. Kebanyakan penafsiran ulama artinya mereka murtad dari agama Islam. Ya. Itu ketika di zaman Rasulullah, ketika di zaman Abu Bakar. Ya, di mana Rasulullah sudah meninggal, mereka sebagian mengikuti tadi siapa? Nabi yang palsu. Sebagian lagi murtad dan kembali kepada agama nenek moyang. Iya. Sebagian ulama lagi seperti Ibnu Jauzi dalam kitab Talbis Iblis menyebutkan bahwa kata-kata innaka la tadri ma ahdatsu yaitu termasuk padanya al-ihdats fid din, yaitu mengada-ngada perbuatan bid'ah dalam agama. Sehingga Ibnu Jauzi dalam kitab Talbis Iblis mengatakan
Orang yang membuat suatu bid'ah dalam agama terancam dia tidak bisa minum telaga haud. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Lalu bagaimana Pak agar kita bisa minum telaga haud? Tentu yang pertama adalah kita wafat di atas tauhid. Karena orang yang wafat di atas kesyirikan tidak mungkin bisa minum dari telaga haud. Yang kedua yaitu ittiba sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ayat ini berhubungan dengan inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Maka orang yang membenci sunnah Rasul ya, dan dia tahu itu sunnah Rasul terancam tidak bisa minum telaga haud. Iya. Yang ketiga disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW sabda, innakum satalqauna ba'di atharah. Kalian nanti akan mendapatkan pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Fasbiru, sabarlah kalian. Hatta talqauni ala haud. Sampai berjumpa denganku di mana? Di telaga haud. Berarti hadis ini menunjukkan Pak, orang yang sabar menghadapi pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya, yang dia pikirkan tentang dirinya, rakyatnya dicuekin, maka kemudian kita sabar, di sini jaminan bahwa ia akan bertemu dengan Rasulullah SAW di telaga haud. Keutamaan agung besar. Ya. Berarti kalau kita tidak sabar memberontak, dan tentunya Pak hasil pemberontakan akibatnya buruk sekali Pak. Berakibat yang sangat buruk sekali sebagaimana dalam sejarah. Ya, sejarah membuktikan hasil pemberontakan itu selalu buruk hasilnya. Gara-gara pemberontakan yang kita lakukan akhirnya berapa banyak darah kaum muslimin yang tercucur. Maka kita terancam tidak bisa minum dari telaga haud. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Baik, kita masuk ke bab berikutnya. Bab wujubil qiraah bi ummil Qur'an fis shalah. Bab wajibnya membaca Al-Fatihah dalam salat. Ini menjadi khilaf di kalangan para ulama. Ya, tentang permasalahan apakah wajib baca Al-Fatihah? Ya. Pertama, semua ulama sepakat bahwa membaca Al-Fatihah dalam sholat itu termasuk rukun sholat. Jumhur ulama mengatakan Al-Fatihah itu termasuk rukun sholat. Dan sebagian ulama seperti Abu Hanifah mengatakan tidak termasuk rukun. Iya. Kalau Abu Hanifah berhujah dengan dalil faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah dari yang mudah dari Al-Quran. Sehingga kata Abu Hanifah itu menunjukkan bahwasanya Al-Fatihah tidak termasuk rukun. Sedangkan jumhur mengatakan bahwa Al-Fatihah termasuk apa? Rukun. Dalilnya mana? Hadis Nabi bersabda la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat bagi mereka yang tidak membaca apa? Al-Fatihah. Dalam riwayat yang lain man shalla wa lam yaqra bi Fatihatil kitab fahiya khidaj. Siapa yang salat dalam keadaan dan dia tidak baca Al-Fatihah, maka salatnya khidaj, kurang. Ya, wairu tamam, tidak sempurna. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Dan pendapat jumhur itulah yang sahih. Bahwa Al-Fatihah itu termasuk apa? Rukun. Nah, yang menjadi permasalahan, menjadi perselisihan para ulama itu Pak, makmum ketika sholat di belakang apa? Imam. Apakah makmum disyariatkan juga untuk membaca Al-Fatihah?
Ataukah makmum tidak disyariatkan membaca apa? Al-Fatihah. Ini khilaf ya di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan wajib makmum baca Al-Fatihah, baik di sholat yang jahar maupun sir. Dan ini pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Iya. Sudah masuk isya ya? Baik. Pembahasannya kita akan undur pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Silakan adzan. Setelah adzan tanya jawab. Nah, kita baca pertanyaan. Bagi seseorang yang mempunyai kewajiban bayar hutang, walaupun harus menjual harta atau aset yang ada, dikarenakan yang dihutanginya sangat membutuhkannya. Iya, orang yang berhutang wajib bayar, walaupun dengan membayar aset yang dia miliki. Iya, harus. Karena itu berat di mata Allah, Pak, masalah hutang piutang itu ya. Jangan dianggap remeh. Sebab nanti di hari kiamat akan diganti dengan amalan soleh. Apa hukumnya merapikan jenggot? Ada hadis menyebutkan Rasulullah SAW mengambil jenggot lebar dan panjangnya. Tapi itu hadis palsu kata Syekh Albani. Iya. Maka dari itu hadis-hadis yang sahih adalah perintah untuk membiarkan panjang. Ya. Jadi tidak perlu dirapikan, tidak. Namun terjadi perselisihan para sahabat. Kalau jenggot melebihi apa? Segenggam. Ibnu Umar dan sebagian sahabat yang lain mengatakan bahwa disunnahkan yang melebihi segenggam ini apa? Dipotong. Dan ini pendapat yang dibela oleh Syekh Albani rahimahullah. Dan beliau mengatakan itu pendapat Ibnu Umar dan beberapa sahabat dan tidak diketahui adanya penyelisihan dari sahabat yang lainnya. Wallahu a'lam. Bolehkah memakai cincin bagi laki-laki? Rasulullah SAW memakai cincin. Ya. Rasulullah SAW memakai apa? Cincin. Namun yang dilarang itu cincin yang terbuat dari emas. Iya. Demikian pula dari besi pun juga dilarang. Iya. Tapi kalau misalnya antum buat dari apa namanya? Emas dan perak, kalau perak masih boleh. Nggak ada larangannya ya. Yang dilarang itu emas. Dari tembaga misalnya, dari kuningan misalnya, boleh, silahkan. Setiap sholat ana selalu ingat kematian, Ustaz. Memang Rasulullah menganjurkan dalam satu riwayat yang sahih begitu. Nabi menyuruh kita untuk banyak mengingat kematian saat sholat supaya lebih khusyuk. Iya. Kematian diri anak dan orang-orang yang dekat sama anak, istri, anak, orang tua, bahkan anak, sampai keluar keringat saat sholat. Apakah itu was-was setan? Enggak. Mengingat kematian memang dianjurkan oleh Rasulullah. Ya. Dan kita pasti meninggal, cepat atau lambat. Malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Silahkan kamu cintai siapa yang kamu mau. Sesungguhnya kamu pasti berpisah dengan dia. Iya. Apa hukumnya parfum beralkohol? Alkohol apakah sama dengan arak? Jawab tidak sama, Pak. Buktinya, peyem, tunggu peyem. Peyem itu apa? Tape. Mengandung alkohol. Kapan peyem atau tape itu haram? Kalau sudah sampai derajat
memabukkan. Adapun kalau belum sampai derajat memabukkan, apa? Boleh. Tapi pasti mengandung alkohol walaupun sekian 0,%. Kalaulah alkohol itu mutlak haram, najis, ya, maka pada waktu itu mutlak nggak boleh tuh, Pak. Maka dari itulah saudaraku sekalian, yang menjadi ilatnya adalah apakah memabukkan atau tidak. Dan terjadi khilaf para ulama, apakah arak termasuk najis atau tidak. Itu ikhtilaf para ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak najis. Buktinya ketika Allah turunkan ayat arak, langsunglah ditumpahkan itu ke tanah. Dan tidak ada satupun riwayat menyebutkan Rasulullah menyuruh untuk mengambil ember seperti halnya orang Arab Baduy yang kencing di mana? Di masjid. Rasulullah menyuruh untuk mengambil ember kemudian diguyurkan. Tapi ketika ditumpahkan arak-arak di jalan dan di tanah, tidak ada perintah Rasulullah SAW untuk mengguyurkannya. Iya. Makanya alkohol tidak najis. Iya. Yang tidak boleh itu dimakan, diminum, Pak. Adapun sebatas untuk di pakaian maka nggak najis. Dari setiap perselisihan para ulama dalam masalah ijtihadiyah sebagai penuntut ilmu yang baru sekelas mustami, apa boleh tidak menghargai pendapat yang lain? Memang harus menghargai, Pak. Dalam masalah khilafiyah ijtihadiyah itu kita nggak boleh saling memaksakan pendapat. Dan ini manhaj para sahabat. Para sahabat terjadi nggak perselisihan di kalangan mereka? Terjadi. Apakah para sahabat saling memaksakan pendapat? Tidak ada sama sekali. Masing-masing mengamalkan sesuai yang mereka pandang kuat dan rajih. Makanya Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar, ya, dalam kitab beliau, ya, Al-Jami itu, beliau membawakan sebuah riwayat bahwasanya Umar bin Khattab, ya, bertanya kepada Syarik, apa yang menjadi keputusan Ali? Kata Syarik, ia memutuskan begini dan begitu. Kata Umar, kalau aku Ali, aku akan memberikan keputusan yang berbeda. Kata Syarik, kenapa engkau tidak memutuskan? Engkau kan Amirul Mukminin. Ya. Kata Umar, kalau ada nas yang sharih, pasti aku akan memutuskan. Tapi ini hanyalah pendapat ijtihad. Ya, dan masalah pendapat ijtihad kata Umar mustarak. Semua bersekutu. Makanya Ibnu Taimiyah dalam kitab-kitabnya dan para ulama menyebutkan bahwa dalam masalah ikhtilaf yang sifatnya ijtihadiyah, kita tidak boleh saling menyesatkan dan tidak boleh saling memaksakan pendapat. Yang boleh kita salahkan, maksudnya kita sesatkan pendapat tersebut yang jelas menyelisih ijma' para ulama atau menyelisih nas yang sangat sharih. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Nah ini bedakan sama antum masalah-masalah seperti ini supaya tidak menjadi sumber terjadinya perpecahan di kalangan kita, ya. Ya, munculnya perpecahan itu gara-gara menganggap pendapat ustadz ini kebenaran yang tidak boleh ditolak. Padahal ternyata itu masalah ijtihadiyah. Karena antum sangat ngefans pendapat seorang ustadz, seakan-akan pendapat ustadz ini sebagai sebuah kebenaran yang tidak boleh ditolak. Siapa yang menyelisihinya itu musuh saya. Langsung dimusuhi. Padahal ternyata itu masalah ijtihadiyah yang tidak ada nasnya yang sharih. Maka ini tidak boleh, Pak, menjadi sebab perpecahan di kalangan kaum muslimin, dan itu bukan manhaj para sahabat sama sekali dan bukan manhaj salafus saleh. Ya. Imam Ahmad berselisih dengan Imam Syafi'i. Berapa banyak pendapat mereka yang berbeda.
Tapi apakah mereka saling menghajar, saling mentahdzir, saling enggak sama sekali. Imam Syafi'i menyelisih gurunya yaitu Imam Malik dalam banyak pendapat. Bahkan Imam Syafi'i berselisih dengan teman sejawatnya Imam Yunus bin Yazid Al-Aili. Beliau berdebat dengan Imam Yunus. Setelah berdebat, Imam Syafi'i memegang tangannya dan berkata, perselisihan kita tidak memutuskan persaudaraan kita. Beda dengan kita yang memang notabene bodoh, Pak. Yang bikin riwuh itu murid-muridnya terkadang. Menganggap pendapat ustadznya lah yang bagaikan wahyu yang turun dari langit. Kalau memang itu ijma, bolehlah. Kalau memang hadisnya sahih, sharih, tegas, bolehlah, nggak masalah. Baik, saya kira cukup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.